kulla syai'in hayy. Kul, apa semua yang hidup ini dari air? Ternyata tidak, Pak. Contohnya dalam surat Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal jan mimma rijim min nar, dan Allah menciptakan jin dari percikan api yang menyala-nyala. Ternyata jin tidak diciptakan itu dari air, tapi dari apa? Api. Berarti kul di situ sudah tidak menunjukkan semuanya. Ada yang sebagian tidak masuk di situ. Dalil lain, Pak. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Surah Al-Kahfi, Pak, ayat 79. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu ketika rajulun sholih yang dikenal dengan Nabi Khidir. Pernah tahu cerita itu, Pak? Kemudian ya Nabi siapa? Nabi Musa ikut di dalamnya. Pokoknya ojo tanya. Enggak boleh tanya. Naik perahu di tengah-tengah laut dilobangi. Wah, ini gak masuk akal, Pak, kan? Nah, naik perahu di tengah-tengah laut dilobangi perahunya. Tenggelam, Pak, kalau tidak ini. Akhirnya mau tanya enggak boleh, enggak nanya enggak masuk akal. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada rajulun sholih yang kenal Nabi Khidir, kenapa kok dilobangi? Nah, itu jawabnya, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena ada raja yang mengambil setiap perahu yang datang itu dengan cara ghasab, dengan cara rampas. Ini kalimat kul, Pak. Kulla safinatin ghasba. Tapi ternyata perahunya Nabi Musa itu tidak diambil. Karena dilobangin itu. Berarti kul di sini tidak menunjukkan semuanya. Ada perkecualian yang tidak diambil. Nah, kul di sini berarti itu bimakna lil ba'd, sebagian. Itu juga kata kullu bid'atin dolala. Tidak berarti semuanya, Pak. Dari tinjau di sisi lafdiyahnya, ilmu mantiknya, ya tadi itu tidak termasuk yang kuliah, tapi kuliah benar ba'd. Yang kedua ditinjau dari kenyataan empirik. Ternyata setelah itu banyak para sahabat, para ulama yang melakukan satu perbuatan amalan yang tidak ada di zaman Nabi, tapi itu dikerjakan. Sepanjang ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi, tidak bertentangan. Ya, Sayyidina Umar mengkoordinir tarawih, Sayyidina Utsman kemudian menambah azan 2, Bilal kemudian wudu, sunnah wudu, sholat sunnah wudu, dan beberapa amalan-amalan seperti itu. Berarti bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Dan kalau ada dasar hukumnya, maka termasuk bid'ah hasanah murid Imam Syafi'i yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan ngarang-ngarang sendiri, Pak. Sholat ngarang dewe. Kan ada dasarnya sholat itu. Lalu sholat apa? Sholat ngadep ke timur. Ya enggak boleh, Pak. Enggak ada tuntunannya. Apalagi sholat, Pak. Sholat itu termasuk yang ibadah mahdhah muqayyadah. Ibadah yang murni terikat katanya. Sudah paketan itu, Pak. Sudah bungkusan. Nasi kotak itu. Tinggal makan. Siap saji. Ya. Tapi kalau yang sifatnya umum itu masih prasmanan, non budgeter. Bapak pemirsa sekalian, dari itu kadang-kadang kita sering dengar, oh itu hukumnya bid'ah. Sekali lagi, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu adalah perilaku yang perlu dianalisa sesuai dengan perbuatannya. Jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma ataupun athar,
itu termasuk yang bid'ah yang baik. Tetapi kalau bertentangan itu yang termasuk yang dhalalah. Dan yang dikerjakan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti sholawatan, tahlilan, manakiban, itu semua itu ada sumbernya, Pak. Ada perintahnya, Pak. Tetapi kemasannya yang tidak jadi, namun aslinya itu ada. Kenapa? Karena hadis Nabi amruna bukan fi'aluna, yaitu perintah Nabi bukan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah perbuatan para ulama-ulama masyarakat Nahdliyin yang sudah bisa dikerjakan yasinan, tahlilan, sholawatan, insyaallah itu bukan bid'ah dhalalah. Itu yang insyaallah amrun mustahsan, suatu yang baik, karena itu semua ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidika riqqa wa anta lam tazalli dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir yassir alaka yassir. Allahumma ya la yahtadil bainu tafsir hajatuna katsir wa antal alimul basir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.